Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kita membuat dual boot Windows 7 dan Ubuntu 12.04 LTS. Jadi di sini kita akan menginstal Ubuntu berdampingan dengan Windows. Oke, bagaimana persiapannya? Persiapannya, siapkan partisi untuk install Linux atau Ubuntu. Saya asumsikan kita membuatnya di Windows saja karena biar aman. Mana sudah dipastikan di Windows itu berhasil buat partisi untuk Linux biar bisa dual boot di komputer kita. Kemudian yang kedua, installer Ubuntu bisa pakai CD atau flash disk, dimana kemarin sudah saya jelaskan bagaimana membuat installation Ubuntu menggunakan flash disk di video sebelumnya. Kemudian charger laptop ini opsional, saya sarankan gunakan charger laptop biar instalasi berjalan lancar. Kemudian internet ini juga opsional, dimana di sini saya tidak menggunakan internet. Internet digunakan untuk update selagi kita instalasi. Oke, kita akan membuat partisi dulu. Bagaimana caranya? Kita ke Windows, di disk management. Di sini kita lihat ada dua partisi. Misalnya komputer saya ada dua partisi, yaitu C dan D. Kita akan membuat partisi baru di D. Kenapa di D? Agar kita tidak mengganggu sistem Windows, lebih aman bermain partisi di paling akhir, yaitu di D. Oke, langsung saja klik kanan, kemudian share volume. Kita di sini akan mengisikan berapa partisi baru. Misalnya saya akan membuat 35 giga untuk instalasi Linux Ubuntu, isi 35.000 karena satuannya megabyte. Kemudian setelah itu klik save, maka akan terlihat ada partisi baru yang belum diberi nama unocoded sebesar 34,18 MB. Nah, disinilah kita akan menginstal Linux. Oke, setelah buat partisi, silakan tutup Windowsnya, restart. Jangan lupa masukkan instalasi flash disk yang ada instalasi Ubuntu-nya. Kemudian kita boot priority pertama di flash disk, di instalan Linux. Setelah kita reboot, kemudian kita pilih boot priority-nya di flash disk, yaitu Kingston Data Traveler. Misalnya di sini saya menggunakan flash disk. Kemudian klik enter, kemudian muncul tampilan unit booting. Di sini misalnya saya akan memilih try Ubuntu without installing, dimana kita bisa mencoba Ubuntu tanpa menginstal terlebih dahulu. Atau kalau Anda ingin menginstal langsung, bisa pilih install Ubuntu. Oke, setelah itu enter. Setelah proses booting, maka akan tampil tampilan desktop Ubuntu. Di sini kita bisa mencoba misalnya Firefox, LibreOffice, atau semuanya. Misalnya bisa coba satu-satu. Kalau tidak mengalami kendala, berarti kita siap untuk instalasi Ubuntu. Oke, langsung saja kita klik install Ubuntu, maka akan tampil tampilan install. Di sini ada pilihan bahasa, kita pilih English saja, klik continue. Kemudian muncul peringatan preparing to install Ubuntu, misalnya tentang partisi minimal 4,4 GB sudah, kemudian charger sudah, kemudian internet kita nggak pakai internet, jadi langsung continue saja. Kemudian wireless, karena tidak pakai wireless, sudah continue. Kemudian installation type, kalau kita pilih yang pertama, install Ubuntu alongside Windows 7, ini kita akan menginstal Ubuntu dan Windows itu 50-50, dimana partisi setengah ke Windows, partisi setengah lagi ke Ubuntu. Kemudian kalau yang kedua, replace Windows 7 with Ubuntu, ini akan menghapus Windows 7 dan diganti dengan Ubuntu. Kalau yang ketiga, something else, di sini kita membuat instalasi partisi sesuka kita, dimana tidak ada aturan yang baku, aturan misalnya 50-50 atau berapa, itu terserah kita. Nah, klik yang ketiga karena kita akan mengaturnya sendiri. Kemudian klik continue, maka akan tampil tampilan harddisk. Misalnya di sini kan
yang hijau ini SDA1 NTFS ini kan C, kemudian yang orange ini D, kemudian ini yang kita buat baru tadi yang free space yang putih. Untuk menginstal Linux kita minimal ada 2 partisi. Yang pertama adalah partisi root atau partisi dalam Windows itu istilahnya C ya, sama saja dengan C. Kalau di Ubuntu itu root. Kemudian yang satunya adalah swap. Swap area itu digunakan untuk apabila memori RAM itu penuh, maka akan dialihkan ke swap. Oke, langsung saja kita klik add. Di sini misalnya saya akan membuat swap area dulu. Misalnya saya memberi untuk swap itu 1,5 giga. Nah, ini sudah cukup gede ya untuk swap. Ini pilih swap area, kemudian klik OK. Kemudian yang kedua add lagi, klik add lagi. Kemudian kita buat root, mount pointnya kita klik dan pilih blank root. Besarnya sisanya yang tadi 35201. Kemudian klik OK. Maka akan tampil di sini ada root dan di sini ada swap area. Kemudian setelah itu kita siap untuk menginstal. Klik install now. Maka akan tampil jalan instalasinya akan berjalan. Kemudian kita memilih di mana lokasi kita. Misalnya kita akan memilih Jakarta. Kemudian klik continue, kemudian muncul keyboard layout, kita pilih yang English, ini default, continue, kemudian kita harus mengisikan username, misalnya di sini nama Aris Priyanto, kemudian kita mengisi password 2 kali, klik login automatically jika kita ingin siap komputer dihidupkan itu tanpa perlu login, jadi otomatis. Kemudian klik continue. Nah, kita terus memilih gambar untuk profil kita, misalnya bisa mengambil dari kamera atau bisa mengambil gambar dari sini. Setelah dipilih klik continue. Nah, kita akan menunggu beberapa saat sampai proses instalasi Ubuntu selesai, kurang lebih 20-30 menit tergantung spek dari komputer kita. Setelah semua selesai akan tampil installation complete, kemudian kita akan merestart, klik restart now. Setelah merestart kita akan diambilkan pada pilihan booting. Kita akan pilih atas, paling atas Ubuntu with Linux 3.2.0, ini untuk kita ke Linux Ubuntu. Kalau kita pilih yang Windows 7 kita akan ke Windows 7. Nah, sampai di sini berarti kita bisa menginstal dual boot di komputer kita. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.